Pada video kali ini, kita akan belajar cara melakukan pengukuran long section and cross section menggunakan alat waterpass. Alat ini sering digunakan dalam survei untuk menggambar profil dan merencanakan konstruksi jalan, saluran, atau proyek-proyek lainnya. Jadi, kalau kamu tertarik untuk tahu bagaimana cara melakukan pengukuran ini, simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, mari kita bahas dulu apa itu long section and cross section. Long section adalah gambar atau profil yang menggambarkan suatu objek atau lahan dari panjangnya. Biasanya, ini digunakan untuk melihat kontur vertikal sepanjang jalan atau rel kereta api. Misalnya untuk mengetahui ketinggian atau kemiringan suatu lokasi. Cross section di sisi lain menggambarkan potongan melintang, objek, atau lahan pada titik tertentu. Ini digunakan untuk menganalisis lebar, kedalaman, atau kemiringan di suatu lokasi pada sudut tertentu. Misalnya untuk melihat lebar jalan atau saluran drainase. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk cara pengukurannya. Pertama-tama, kita tentukan dulu titik long sectionnya. Misalkan P0, P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Kita atur jarak setiap titik adalah 25 meter sampai dengan 50 meter. Sesuaikan dengan kondisi tanah pada lokasi pengukuran. Kita lanjutkan dengan mendirikan alat pada titik P0. Kemudian alat kita setting sampai siap untuk digunakan. Lalu setelah itu kita ukur tinggi alat, lalu catat pada tabel pengukuran. Lalu kita tentukan titik cross section pada titik P0, yaitu titik melintang kanan dan titik melintang kiri. Di mana titik melintang kanan kita atur jaraknya sesuai kebutuhan, misalkan setiap 2 meter. Berarti setiap 2 meter kita tentukan titik kanan 1, kanan 2, kanan 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan titik melintang kiri. Kita atur juga jaraknya sekitar 2 meter. Contohnya kiri 1, kiri 2, kiri 3, dan seterusnya. Pertama, tegakkan alat pada titik P0, kemudian setting sampai siap untuk digunakan. Lalu tegakkan rambu pada titik P1, kemudian kita baca benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Kita letakkan rambu pada titik KN1, lalu kita arahkan waterpass pada titik tersebut. Kemudian kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah, lalu catat pada tabel pengukuran. Kemudian, pindahkan rambu pada titik KN2. Kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian, catat juga pada tabel pengukuran. Setelah itu, pindahkan pada titik selanjutnya. Lakukan sampai dengan titik melintang kanan terakhir. Setelah selesai pada titik melintang kanan, kita lanjutkan dengan titik melintang kiri. Kita tentukan juga titiknya. Yang pertama adalah KR1. Kita letakkan rambu, kemudian kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Pindahkan rambu pada titik KR2, baca juga benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian pindahkan pada titik KR selanjutnya sampai dengan titik yang terakhir. Pengukuran cross section pada titik P0 kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pengukuran cross pada titik P1. Pindahkan alat pada titik P1, kemudian disetting sampai siap untuk digunakan. Letakkan rambu pada titik P2,
Lalu baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Dan jangan lupa dicatat pada tabel pengukuran. Lalu kita letakkan rambu pada titik KN1. Baca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan catat pada tabel pengukuran. Lakukan juga pada titik kanan yang lainnya. Setelah selesai pada titik melintang kanan, lanjutkan pada titik melintang kiri dengan cara yang sama. Setelah selesai pada titik melintang kiri, pindahkan alat pada titik P2. Dengan cara yang sama, kita lakukan sampai dengan titik yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan dengan pengolahan data. Oke, kita langsung saja buka Microsoft Excel. Dan inilah data lapangan yang sudah kita cari. Oke, ini adalah target bidikan KP1, di mana tinggi alatnya adalah 1,6 meter. Kemudian ini adalah bacaan rambu. Kemudian targetnya ke KN1 ini dia. Kemudian targetnya ke KN2 ini, dan seterusnya. Kemudian ketika alat berdiri di P1, ini targetnya adalah P2, KN1, dan seterusnya. Kemudian ini adalah bacaan rambu. Pertama yang kita cari adalah yaitu jarak. Ya, di mana rumus jarak itu adalah benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Oke, kita tes. Masukkan sama dengan, buka kurung. Ya, kita pilih benang atas, kemudian kita kurang, kita klik benang bawah, kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 100. Kemudian tekan enter. Nah, ini dia. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian mencari beda tinggi. Beda tinggi bisa kita cari dengan rumus, yaitu tinggi alat dikurang dengan benang tengah. Oke, kita masukkan ke rumus sama dengan tinggi alat Nah, untuk tinggi alat ini harus kita kunci. Kenapa? Karena alatnya hanya satu kali berdiri, kemudian titik bidik kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk 7 titik ini dia berpusat dari titik P0. Jadi saat memasukkan rumus harus kita kunci dengan cara menekan tombol F4. Kemudian kita kurang. Kemudian kita klik benang tengah. Lalu kita enter. Lakukan dengan cara yang sama pada titik P1. Lalu kita lanjutkan dengan mencari elevasi. Untuk elevasi P0 kita asumsikan saja 10. Kemudian cara mencari tinggi titik P1 bisa kita masukkan dengan rumus tinggi titik P0. Nah, jangan lupa di titik P0 ini elevasinya kita kunci dengan cara menekan tombol F4. Tekan F4 ditambah dengan
beda tinggi P0 P1 atau delta H P0 P1. Lakukan hal yang sama dengan titik P1 juga. Nah, ini kan tinggi titik P1 atau elevasinya adalah 10,025. Ini tinggal kita kopikan saja ke bawah. Klik kanan, lalu kita pilih Paste Link. Lalu untuk tinggi P2 kita masukkan lagi rumus seperti tadi. Elevasi P2 sama dengan elevasi P1, kemudian dikunci, ditambah dengan beda tinggi P1, P2. Lalu ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan ke dalam penggambaran, di mana program yang kita gunakan adalah AutoCAD versi 2021. Dan kita juga membutuhkan aplikasi tambahan yaitu Autolabs yang udah saya cantumkan di kolom deskripsi. Penggambaran cross section menggunakan Autolabs ini, di mana formatnya adalah paling kiri itu adalah KR3, kemudian dilanjutkan dengan KR2, KR1, kemudian tengah-tengahnya adalah P1, kemudian dilanjutkan dengan KN1, KN2, dan KN3. Ini tinggal kita kopikan saja. Untuk jarak, kita mulai dari 0, paling kiri yaitu 0. Kemudian jarak KR3 ke KR2, ini tinggal kita kurangkan, di mana 15 dikurang 10 adalah 5. Kemudian jarak KR2 ke KR1 yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu bagian kosong ini kita bikin P0, di mana jaraknya adalah juga 5. Kemudian dilanjutkan dengan jarak P0 ke KN1 yaitu 5. Kemudian jarak KN1 ke KN2 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian jarak KN3 ke KN2 yaitu juga 5. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Kemudian kita kopikan elevasinya. Kita klik kanan, kita pilih yang Paste Value. Kemudian masukkan juga elevasi P0. Lalu kita buka program AutoCAD. Langkah pertama yaitu kita tekan tombol app, lalu pilih app load. Setelah itu cari file yang kita download tadi, yang judulnya adalah cross section. Kemudian kita klik load. Kalau sudah berhasil, tinggal kita close. Langkah kedua, kita tekan CRS, Enter. Lalu kita kembali ke Microsoft Excel. Kita kopikan data cross section yang mau kita buat. Kemudian kita copy. Kembali lagi ke AutoCAD. Kemudian klik pada bagian kolom komen. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Paste. Lalu tekan Enter. Pilih posisi awal cross, kita klik terserah saja.
Masukkan skala horizontal, misalkan 100, enter. Masukkan skala vertikal, contoh juga 100, enter. Bidang persamaan atau datum, misalkan kita buat saja 5, kemudian tekan enter. Lakukan hal yang sama untuk membuat cross pada titik P1. Demikian langkah penggambaran cross section menggunakan AutoCAD dengan menggunakan aplikasi tambahan AutoLibs.